Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Damayanti dari Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing Natal. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai konsep dasar lembaga keuangan. Yang pertama kita membahas mengenai konsep uang. Uang adalah suatu benda yang secara umum diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah atas pembelian barang dan jasa, serta dalam waktu bersamaan sebagai alat penimbun kekayaan. Pada awalnya di Indonesia, uang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, Pasal 26 Ayat 1, hak pemerintah untuk mencetak mata uang dicabut. Kemudian pemerintah menetapkan Bank Sentral sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menciptakan uang kartal. Uang memiliki karakteristik dan jenis. Uang terbaik adalah uang yang dapat menyimpan nilai antar ruang dan waktu, serta nilainya tidak dapat naik dan turun secara tiba-tiba. Oleh karena itu, uang harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, tahan lama. Uang seharusnya tidak mudah rusak dan dihancurkan. Yang kedua, dapat diverifikasi. Seharusnya uang dapat dengan mudah diverifikasi keasliannya. Yang ketiga, dapat dibagi atau dipecah. Uang seharusnya dapat dipecah menjadi unit satuan yang lebih kecil untuk transaksi. Yang kelima, langka. Suplai uang seharusnya terbatas dan sulit untuk didapat. Jika tidak, suplai uang akan sangat mudah untuk ditambahkan. Dan yang kelima, diterima secara luas. Uang harus dapat diterima di berbagai daerah, atau harus memiliki nilai sejarah sehingga uang tersebut dapat menyimpan nilai dalam periode yang lama. Adapun jenis-jenis uang adalah sebagai berikut. Yang pertama, uang komoditas. Yang kedua, uang logam. Dan yang ketiga, uang kertas. Uang komoditas adalah alat tukar yang memiliki komoditas yang dapat diperjualbelikan. Misalnya binatang ternak yang dijadikan uang pada masyarakat pengembala. Hasil pertanian bagi masyarakat petani dan ikan bagi masyarakat nelayan. Namun pada zaman sekarang tidak semua barang bisa dijadikan sebagai uang. Diperlukan 3 kondisi agar barang bisa menjadi uang. Yang pertama karena kelangkaan dan yang kedua karena daya tahan. Maksudnya adalah harus bernilai tinggi sehingga tidak diperlukan jumlah yang banyak dalam bertransaksi. Yang kedua, uang logam. Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Logam yang pertama kali digunakan oleh orang-orang Yunani yaitu besi. Sedangkan yang pertama kali digunakan oleh orang-orang Romawi yaitu tembaga. Yang ketiga, uang kertas. Dalam sejarahnya, uang kertas pertama kali digunakan pada tahun 910 Masehi di Cina. Ada beberapa kelebihan penggunaan uang kertas bagi perekonomian. Di antaranya mudah dibawa, biaya penerbitan lebih kecil dibanding uang logam, dan dapat dipecah dalam jumlah berapapun. Namun pemakaian uang kertas ini memiliki kekurangan, seperti tidak terjaminnya stabilitas nilai tukar. Jika terjadi percetakan uang kertas secara berlebihan, maka akan menyebabkan inflasi, yaitu nilai uang turun dan harga barang naik. Selanjutnya kita membahas mengenai konsep dasar uang dalam Islam. Islam tidak mengenal yang namanya motif kebutuhan uang untuk spekulasi, karena Islam tidak memperbolehkan spekulasi. Menurut Ibnu Khaldun dalam mukadimahnya menjelaskan bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di suatu negara tersebut, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi di suatu negara tersebut. Apabila suatu negara mencetak uang sebanyak-banyaknya, tapi bukan karena faktor produksi, maka nilai uang tersebut tidak ada gunanya. Sedangkan menurut Al-Ghazali yang merujuk pada Al-Quran, bahwa orang yang menimbun uang adalah seorang penjahat. Karena menimbun uang berarti menarik uang secara sementara dari peredaran. Penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang. Al-Ghazali juga menyatakan bahwa orang yang mencetak uang palsu dan mengedarkannya lebih berbahaya daripada orang yang mencuri 1000 dirham. Mencuri adalah suatu perbuatan dosa. Sedangkan mencetak dan mengedarkan uang palsu, dosanya akan terus berulang setiap kali uang palsu itu digunakan dan merugikan siapapun yang menerimanya dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya kita membahas sistem bunga dan juga bagi hasil. Bunga adalah balas jasa yang diberikan pihak bank konvensional kepada nasabah yang memiliki simpanan dan harus dibayarkan oleh nasabah yang memiliki pinjaman. Bunga seringkali dikaitkan dengan riba. Riba sendiri adalah tambahan bagi pinjaman yang harus diberikan oleh pihak yang meminjam kepada pihak yang meminjamkan di luar biaya pokok. Selain bunga, suku bunga juga merupakan hal lain yang digunakan oleh pihak bank konvensional. Ada beberapa istilah bunga dalam bank konvensional. Yang pertama, bunga flat, yaitu bunga
yang sistem pembayaran utang pokok dan bunga kredit jumlahnya akan sama setiap bulannya. Bunga flat biasanya digunakan sebagai pinjaman jangka pendek dan kendaraan. Yang kedua, bunga efektif. Bunga efektif adalah besar bunga yang dihitung berdasarkan nilai pokok yang belum dibayar dan dilakukan setiap akhir periode angsuran. Bunga efektif biasanya diberlakukan untuk kredit jangka panjang, sehingga jumlahnya biasanya lebih besar daripada bunga flat. Yang ketiga, bunga anuitas. Pada bunga ini, porsi bunga dan pokok utang akan berubah setiap periodenya. Namun angsurannya tetap sama. Pada awal perhitungan, porsi bunganya akan lebih besar, sedangkan pokoknya kecil. Dan di akhir pembayaran, bunga mengecil namun pokoknya besar. Yang keempat, bunga mengambang. Bunga mengambang yaitu sistem yang dimana besar bunga mengikuti suku bunga di pasar. Jika suku bunga di pasar naik, bunga juga ikut naik. Begitu pula sebaliknya. Berikutnya, bagi hasil. Bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana. Dalam sistem perbankan Islam, bagi hasil merupakan suatu mekanisme yang dilakukan oleh bank sentral, yaitu sebagai mudorib, dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada para pemilik dana, yaitu sebagai sohibul mal, sesuai dengan kontrak yang disepakati di awal. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan oleh kesepakatan dan harus terjadi dengan adanya kerelaan oleh masing-masing pihak, tanpa ada paksaan. Dalam hukum Islam, dalam pembagian bagi hasil harus memperhatikan prinsip at-ta'awun, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran, dan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Adapun metode bagi hasil ada dua macam, yaitu yang pertama, bagi untung. Bagi untung adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurang biaya pengelolaan dana. Pola ini digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha. Secara sederhana, bahwa yang dibagi hasil adalah laba sebuah usaha atau proyek. Contoh, sebuah perusahaan menghasilkan penjualan atau keuntungan sebesar 3 juta rupiah dan biaya usaha sebesar 1 juta rupiah. Maka yang dibagi hasilkan yaitu sisanya sebesar 2 juta rupiah. Yang kedua, bagi hasil, yaitu bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan. Dalam sistem syariah, pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah. Contohnya, sebuah perusahaan menghasilkan penjualan sebesar 3 juta dan biaya-biaya usaha sebesar 1 juta. Maka yang dibagi hasilkan adalah 3 juta. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai konsep dasar lembaga keuangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dari penjelasan saya ini. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.